menjelaskan tentang kerajaan Islam di Nusa Tenggara, yaitu tentang kerajaan Lombok dan Sumbawa. Ke Lombok diperkirakan sejak abad ke-16 Masehi, yang diperkenalkan oleh Sunan Perapan. Akan tetapi, Islam yang masuk ke Sumbawa mungkin melalui Sulawesi, melalui dakwah para mubalik dari Makassar antara tahun 1540 sampai 1550 Masehi, terutama ke Sumbawa. Pemerintahan Kerajaan Salaparang tercatat pernah dipindahkan ke daerah pedalaman, sebuah dataran perbukitan tepat di desa Salaparang sekarang. Setelah dipindahkan, Kerajaan Salaparang kemudian mengalami kemajuan yang pesat. Kerajaan ini bahkan mengembangkan kekuasaannya hingga ke wilayah sebagian barat. Agama Islam yang merupakan mayoritas di Lombok mengharumkan masyarakatnya untuk mempelajari hal-hal musyrik. Sebagai rakyat Sumbawa masih menganut agama Hindu. Kerajaan Lombok dan Sumbawa terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pertumbuhan ekonomi di Lombok dan Sumbawa diikuti oleh pertumbuhan perdagangan. Adapun peninggalan Kerajaan Lombok dan Sumbawa: 1. Masjid Pusaka Salaparang. 2. Makam Raja Salaparang. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang kerajaan-kerajaan Islam di Nusa Tenggara, yaitu yang bagian B, Kerajaan Bima. Awal berdirinya Kerajaan Bima ini pertama kali didirikan pada sekitar abad ke-13. Pendiri Kerajaan Bima adalah seorang musafir dan bangsawan Jawa yang bergelar Sang Bima, yang akhirnya menurunkan Raja-Raja Bima. Pemerintah Hindia Belanda berkuasa di Kesultanan Bima pada tahun 1908 dan menerapkan pemerintahan terpusat. Wilayah Kesultanan Bima dibagi menjadi 5 distrik pemerintahan, yaitu Distrik Rasanae, Distrik Donggo, Distrik Sape, Distrik Belo, dan Distrik Bolo. Agama besar pertama yang berkembang di Kerajaan Bima adalah agama Hindu. Setelah Kerajaan Bima akhirnya menjadi kesultanan, setelah rajanya yang bernama Lakai menjadi Muslim pada tanggal 15 Rabiul Awal tahun 1030 Hijriah. Agama Islam kemudian menjadi agama resmi dari para bangsawan dan masyarakat Kerajaan Bima. Kerajaan Bima terletak di Nusa Tenggara Barat. Pertumbuhan ekonomi di Bima diikuti pertumbuhan perdagangan yang terkait langsung dengan pertumbuhan pelayaran. Peninggalan Kerajaan Bima: 1. Istana Asimbojo. Yang kedua, Istana Asibow. Yang ketiga, Masjid Sultan Muhammad Salahuddin. Yang keempat, Masjid Al-Muwahhidin. Mungkin itu saja yang dapat saya dan teman saya jelaskan tentang kerajaan-kerajaan Islam di Nusa Tenggara. Yang bagian pertama, yang bagian A, yaitu Kerajaan Lombok dan Sumbawa. Yang bagian B, Kerajaan Bima.